Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita untuk yang hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba ingat kembali materi sebelumnya. Pasti udah tahu tentang trigonometri sudut istimewa. Nah, kita juga udah pernah membahas di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, melalui dua dasar ini kita akan masuk ke materi kita untuk hari ini, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sebelum kita masuk ke dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut, ada satu pertanyaan. Oke, apakah kalian tahu nilai dari sinus 75 derajat dan kosinus 105 derajat? Kalau tadi ini misalnya sinus 60 derajat, pasti tahu, yaitu 1/2 akar 3. Nah, kalau dia 75 derajat dan 105 derajat itu bagaimana? Coba perhatikan baik-baik. 75 derajat ini bisa kita peroleh dari penjumlahan dua sudut istimewa. Nah, lihat. 75 derajat kita peroleh dari penjumlahan dua sudut istimewa 45 derajat dan 30 derajat. Begitu juga dengan 105 derajat, yaitu kita peroleh dari penjumlahan dua sudut istimewa 60 derajat dan 45 derajat. Oke, sekarang ada satu pertanyaan lagi. Kalau begini, apakah sinus sudut 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan sinus 45 derajat tambah sinus 30 derajat? Oke, bagaimana? Ya, jawabannya tidak tepat. Nah, karena itu, bagaimana dia sinus 45 derajat tambah 30 derajat ini? Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik rumus yang berikut. Yang pertama, identitas sinus, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Oke, penjumlahan. Yang pertama, sinus alfa tambah beta. Oke, perhatikan ya baik-baik rumus berikut ini. Identitas sinus untuk yang penjumlahan. Sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali cosinus beta ditambah cosinus alfa dikali sinus beta. Perhatikan baik-baik. Untuk yang selisih, nah, sinus alfa dikurang beta itu adalah sinus alfa dikali cosinus beta dikurang cosinus alfa dikali sinus beta. Perhatikan baik-baik. Di sini rumusnya adalah sinus dikali cos dikali sin. Perhatikan baik-baik. Untuk penjumlahan, yaitu sinus cos ditambah cosinus sinus. Untuk yang selisih, yaitu sinus cos dikurang cos sinus. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Oke, tentukan nilai dari sinus 75 derajat. Oke, sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu sinus dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, bagaimana dia tadi rumusnya? Sinus 45 derajat tambah 30 derajat, yaitu sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kali cosinus beta ditambah cosinus alfa dikali sinus beta. Oke, sekarang kita masukkan sinus alfa, sinus 45 derajat. Cosinus beta, cosinus 30 derajat. Ditambah cosinus alfa 45 derajat, sinus beta, sinus 30 derajat. Sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2. Kali cosinus 30 derajat, setengah akar 3. Ditambah cosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Dan sinus 30 derajat adalah setengah. Sekarang tinggal kita kalikan dan jumlahkan.
yaitu setengah akar 2 dikali setengah akar 3, yaitu seperempat akar 6, ditambah setengah akar 2 dikali setengah, yaitu seperempat akar 2. Sekarang seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2 ini bisa kita buat menjadi seperempat dikali akar 6 tambah akar 2. Oke, selanjutnya untuk yang selisih. Nah, tentukan nilai dari sinus 15 derajat. Oke, bisa kita buat menjadi sinus 15 derajat ialah hasil dari selisih dua sudut istimewa dari 45 derajat dan dikurangi 30 derajat. Oke, bagaimana dia dengan sinus untuk selisih? Nah, sinus dari alfa dikurang beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta dikurang kosinus alfa dikali sinus beta. Oke, sekarang kita masukkan yaitu sinus 45 derajat. Sinus alfa yaitu sinus 45 derajat dikali cos beta yaitu cos 30 derajat dikurang kosinus alfa yaitu kosinus 45 derajat dikali sinus beta yaitu sinus 30 derajat. Oke, sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2. Kosinus 30 derajat yaitu setengah akar 3 dikurang kosinus 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikali sinus 30 derajat yaitu setengah. Nah, sekarang tinggal kita kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 yaitu seperempat akar 6 dikurang setengah akar 2 dikali setengah akar 2 yaitu seperempat akar 2. Dan kita kita faktorkan ini menjadi seperempat dikali akar 6 kurang akar 2. Sekarang kita masuk ke dalam identitas kosinus, penjumlahan dan selisih dua sudut. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kosinus penjumlahan. Kosinus alfa tambah beta itu adalah kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Perhatikan baik-baik. Cos, sinus, kosinus, sinus, sinus. Oke. Sekarang untuk yang selisih, yaitu kosinus alfa dikurang beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Oke, perhatikan kosinus penjumlahan, yaitu dia kosinus kali kosinus, sinus dikali sinus. Oke, perhatikan. Untuk yang penjumlahan maka dia dalam rumusnya dia menggunakan kurang. Dan untuk yang selisih dalam rumusnya dia menggunakan penjumlahan. Dan ingat baik-baik, kosinus dikali kosinus, kemudian sinus dikali sinus. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, contoh soal, tentukan nilai dari kosinus 105 derajat. Oke. 105 derajat kita ubah menjadi penjumlahan dua sudut istimewa dari 60 derajat ditambah 45 derajat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan kosinus penjumlahan, yaitu rumusnya adalah kosinus dikali kosinus dikurang sinus dikali sinus. Oke, kosinus alfa yaitu kosinus 60 derajat dikali kosinus beta yaitu kosinus 45 derajat dikurang. Ingat, ya ini adalah kosinus penjumlahan, maka dia dalam rumusnya kita buat menjadi kurang. Dikali sinus alfa yaitu sinus 60 derajat dikali sinus beta yaitu sinus 45 derajat. Menghasilkan kosinus 60 derajat yaitu setengah, kosinus 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikurang sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Menghasilkan setengah dikali setengah akar 2 yaitu seperempat akar 2 dan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu seperempat akar 6, kemudian seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 6 kita faktorkan menjadi seperempat dikali akar 2 dikurang akar 6. Oke, sekarang kita masuk contoh kosinus selisih. Kosinus 15 derajat. Nah, kosinus 15 derajat ini bisa kita peroleh dari
selisih dari dua sudut istimewa 45 derajat dan 30 derajat. Oke, nah untuk yang selisih dalam kosinus, kita menggunakan rumus cos dikali cos tambah sinus dikali sinus. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus kosinus alfa. Kosinus 45 derajat dikali kosinus beta kosinus 30 derajat ditambah. Oke, ingat ya, identitas kosinus selisih menggunakan tambah, yaitu sinus alfa, yaitu sinus 45 derajat, dan sinus beta, sinus 30 derajat. Oke, menghasilkan kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3 tambah sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sinus 30 derajat yaitu setengah. Sekarang tinggal kita kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 yaitu seperempat akar 6 tambah setengah akar 2 dikali setengah adalah seperempat akar 2. Sekarang seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2 kita faktorkan menjadi seperempat dikali akar 6 tambah akar 2. Oke, sekarang kita masuk ke identitas tangen penjumlahan dan selisih dua sudut. Oke, kita masuk ke tangen. Oke, untuk yang penjumlahan. Nah, tangen alfa ditambah beta itu menghasilkan tangen alfa tambah tangen beta per, ingat ya, per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Oke, untuk yang selisih tangen alfa kurang beta sama dengan, ingat, tangen alfa dikurang tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Oke, ingat ya, untuk yang penjumlahan dia tangen alfa tambah tangen beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Untuk yang selisih yaitu tangen alfa kurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari tangen 75 derajat. Nah, tangen 75 derajat ini kita peroleh dari tangen penjumlahan dua sudut istimewa 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke. Kita ubah ke dalam rumusnya menjadi tangen 45 tambah tangen 30 derajat per 1 kurang tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Oke, dimana tangen 45 derajat yaitu 1 dan tambah tangen 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Kemudian per 1 dikurang tangen 45 derajat 1 dikali tangen 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Nah, 1 tambah 1/3 akar 3 ini bisa kita buat menjadi 3 tambah akar 3/3 ya. Kemudian 1 dikurang 1 dikali 1/3 akar 3 menjadi 3 kurang akar 3/3. Oke. Nah, bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi 3 tambah akar 3/3 kurang akar 3. Nah, ini kita kalikan dengan 3 tambah akar 3/3 tambah akar 3 ya. Untuk agar hasil ini bisa kita sederhanakan, maka kita kalikan dengan 3 tambah akar 3/3 tambah akar 3. Oke. 3 tambah akar 3 dikali 3 tambah akar 3 menghasilkan 9 tambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3 tambah 3 per. Oke, yang di bawahnya menghasilkan 9 dikurang 3. Oke, benar. Nah, ini menghasilkan 12 tambah 6 akar 3 per 6. Oke. Nah, 12 tambah 6 akar 3 per 6 ini sama-sama kita bagi 6.
ya. 12 bagi 6 berapa? 2. Nah, 6 bagi 6. 6 akar 3 dibagi 6, ya, akar 3. 6. Kita bagi 6, hasilnya 1 dan kita tidak tulis. Jadi hasilnya menghasilkan 2 tambah akar 3. Oke. Sekarang contoh soal yang kedua dari tangen, yaitu tangen selisih. Tentukan nilai dari tangen 15 derajat. Nah, tangen 15 derajat ini bisa kita peroleh dari tangen selisih dari dua sudut istimewa, 45 derajat dikurang 30 derajat. Oke, tangen 45 derajat dikurang 30 derajat ini berdasarkan rumus kita buat menjadi tangen 45 derajat dikurang tangen 30 derajat per 1 ditambah tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Oke, tangen 45 derajat yaitu 1 dikurang tangen 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 per 1 ditambah. Oke, tangen 45 derajat yaitu 1 dikali tangen 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Oke, perhatikan sama seperti yang tadi. 1 dikurang 1/3 akar 3 ini bisa kita bentuk menjadi 3 akar 3 per 3. Dan 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3 ini kita bentuk menjadi 3 tambah akar 3 per 3. Nah, bentuk yang ini karena dia memiliki penyebut yang sama, maka penyebutnya ini kita matikan ya, dan menjadi 3 dikurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Nah, agar ini bisa kita sederhanakan, maka kita kalikan dengan 3 dikurang akar 3 per 3 dikurang akar 3. Oke, 3 kurang akar 3 dikali 3 kurang akar 3 menghasilkan 9 dikurang 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 ditambah 3, dan 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3 ini menghasilkan 9 dikurang 3. Oke. Nah, 9 ditambah 3, 12. Dikurang negatif 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 yaitu negatif 6 akar 3. Per 9 dikurang 3, 12. Nah, 9 dikurang 3, 6. Nah, ini sama-sama kita bagikan 6. Menghasilkan 12 dibagi 6 yaitu 2, 6 akar 3 dibagi 6 yaitu akar 3, per 6 dibagi 6 adalah 1. Ada 1 ya, kita tulis. Maka tangen 15 adalah 2 dikurang akar 3. Oke, untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk merespon materi kita hari ini akan diberikan beberapa soal tugas yang akan dikerjakan. Soal tugasnya akan dikirimkan melalui grup WA. Oke, sekian dulu. Terima kasih.